Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas Saad dan Salman, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini ketemu lagi dengan Pak Andri, karena Pak Andri masih punya hutang ya. Kemarin kita membahas Asmaul Husna baru 2. Pak Andri sambung di video kali ini dengan 2 Asmaul Husna berikutnya. Tapi nanti ada tambahannya tentang kitab-kitab yang wajib kita imani. Tapi Pak Andri cicil juga ya, tidak semuanya gitu, agar kalian lebih mudah dalam menyerap pelajarannya. Pak Andri mulai dari Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Ahad. Kemudian nanti ada Al-Qayyum. Jadi ada 2. Kemarin sudah sempat ada yang menghafalkan 4-4-nya. Bahkan ada yang menghafalkan 99 nama Asmaul Husna sekaligus. Pak Andri mengucapkan terima kasih sekali pada anak-anakku semuanya yang sudah ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran online ini. Pak Andri harap kalian tidak bosan ya. Pak Andri harap kalian tetap semangat belajarnya, jangan sampai kendor, karena kalau sekali kendor nanti sudah menjadi anak yang pemalas. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Baik, Pak Andri lanjutkan untuk yang materi pertama tentang Al-Qayyum. Baik. Al-Qayyum sendiri mempunyai arti atau maknanya adalah maha mandiri atau maha berdiri sendiri. Kalau kalian pas di rumah, silahkan buka bukunya yang modul itu, silahkan dibuka. Kemudian kalian cocokkan dengan apa yang Pak Andri buat di slide ini, gitu ya. Baik. Sambil disimak juga boleh. Tapi kalau lagi di jalan atau pas lagi keluar rumah, boleh menyaksikan video ini saja, tidak apa-apa gitu. Baik. Nanti lanjutkan. Al-Qayyum tadi artinya adalah maha berdiri sendiri. Berarti Allah itu tidak memerlukan bantuan dari siapapun dan dari jenis apapun. Mengapa begitu? Karena Allah lah zat yang maha agung, yang maha mengadakan, yang maha menolong, bahkan yang maha mempersiapkan segala sesuatu bagi kelangsungan hidup makhluknya. Makhluk itu tidak hanya manusia ya. Jadi kita hidup di dunia ini tidak hanya bersama manusia saja, tapi ada tumbuhan, ada hewan, bahkan ada makhluk-makhluk yang lain yang bahkan belum kita ketahui jenis-jenisnya, tapi itu sudah tercipta, gitu ya. Baik. Allah sudah memberikan kelebihan kepada manusia untuk dapat hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Sebagai contoh, mungkin ada sebagian anak-anak yang pernah dengar kisah tentang Tarzan. Ya, ini contoh ya, contoh aja. Tarzan ini adalah anak yang hidup di dalam hutan. Kenapa dia bisa hidup dan dewasa? Karena di dalam hutan itu banyak sekali makanan, kemudian banyak sekali kehidupan yang lain yang bahkan itu bisa untuk kita gunakan untuk survive atau bertahan hidup walaupun di hutan ya, gitu. Ada beberapa dari teman-teman Pak Andri juga yang ketika mereka hiking atau naik gunung atau susur hutan dan lain sebagainya, mereka bahkan sampai di dalam hutan atau di gunung itu sampai berhari-hari. Namun mereka bisa bertahan hidup karena memang itu kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk manusia untuk bisa bertahan hidup walau tanpa ada bantuan dari orang lain. Tapi harus menggunakan bantuan dari makhluk lain. Makhluk lain itu contohnya apa ya? Tumbuhan itu makhluk lain. Nah, kalau tidak ada tumbuhan, kita mau makan apa di hutan gitu, karena cuma adanya tumbuhan atau makhluk lain yaitu hewan dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu adalah contoh kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia ketika manusia itu diberikan kehidupan atau kelebihan mandiri atau tidak bergantung pada orang lain, hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu apakah cara atau bagaimana cara untuk meneladani sifat Al-Qayyum ini? Karena kita sudah diberikan kelebihan itu, kelebihan mandiri itu. Jadi ketika kita sudah terbiasa mandiri, hendaknya ya dipraktekkan. Seperti contohnya ketika di rumah ibu sudah mencuci baju kita, hendaknya kita merapikan baju itu dan memasukkannya ke lemari kita sendiri dengan rapi. Itu adalah contoh perbuatan mandiri. Menyiapkan pelajaran sendiri, mencuci piring setelah kita makan, seperti kalau di sekolah itu kebiasaannya itu adalah melatih kita untuk
mandiri. Jadi itu juga diaplikasikan ketika kita di rumah gitu ya. Jadi itu melatih kita untuk belajar berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, terkhusus untuk kebiasaan-kebiasaan seperti sehari-hari yang kita lakukan gitu ya. Dan yang ketiga, selalu selipkan doa ketika kita berdoa. Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung pada orang lain. Ya, jadi kalimat ini atau doa ini nanti bisa kalian selipkan supaya nanti kita selalu diberi kekuatan oleh Allah, kita selalu diberikan kemandirian oleh Allah. Jadi ketika kita tidak bersama orang yang kita butuhkan, seperti contohnya orang tua, kita sudah bisa hidup mandiri. Contohnya ketika anak-anakku semuanya tadinya kalau misalnya bangun tidur, mau sarapan, mau mandi dan sebagainya harus nunggu ibu dulu. Ternyata ibu ada dinas keluar kota nih. Kan tidak. Kemudian kalau tidak terbiasa hidup mandiri, dia akan kaget, wah nanti akhirnya tidak sekolah. Tapi ketika sudah terbiasa mandiri, apa-apa dikerjakan sendiri, ibu atau ayah itu keluar kota tidak masalah karena kita sudah bisa melaksanakan semuanya sendiri. Gitu ya anak-anakku. Baik. Dilanjutkan untuk Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad artinya adalah Maha Esa. Esa itu satu. Jadi tidak ada satu zat pun atau satu benda atau satu makhluk pun yang dapat menyerupainya, gitu ya. Dan tidak ada yang bisa menandinginya dalam uluhiyahnya, ketuhanannya, rububiyahnya, serta dalam asma dan sifatnya. Asma itu yang nama Asmaul Husnanya. Jadi tidak ada yang bisa atau boleh bahkan menggunakan Asmaul Husna ini untuk kepentingan mengesakan diri ke yang sendiri. Ya, itu termasuk perbuatan yang syirik gitu ya. Tapi kalau untuk dipakai nama boleh gitu ya, karena ada beberapa nama Asmaul Husna ini dipakai untuk nama anak. Tapi untuk sifatnya tidak untuk mengagungkan diri sendiri ya, tapi untuk sebatas nama saja gitu ya. Baik. Selanjutnya dari sifat Al-Ahad ini kita diajarkan untuk dapat melakukan segala sesuatu sendiri. Ini hampir sama dengan yang tadi. Dalam kesehariannya kita seperti makan, mandi, merapikan kamar, mengerjakan ujian itu harus percaya diri, karena itu harus kita dapat lakukan dengan diri kita sendiri tanpa mencontek gitu ya. Itu adalah contoh dari pengaplikasian sifat Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari gitu. Baik, tadi sudah ceritakan. Jadi Asmaul Husna kita PR-nya tinggal 2 tadi. Pak Andri akan lanjutkan ke materi selanjutnya tentang kitab Allah. Tapi Pak Andri bagi menjadi 2 juga, karena ini agak panjang ya. Kalau disambung nanti videonya terlalu panjang. Jadi Pak Andri lanjutkan saja. Untuk kitab Allah yang wajib kita imani ada 4, yaitu ada Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa, betul sekali. Kemudian yang terakhir ada wahyu yang terakhir kita baca setiap hari itu adalah Al-Quran yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keempat kitab ini nanti Pak Andri akan ambil 2, yang kiri ini dulu ya. Jadi Pak Andri akan bahas Taurat dan Zabur dulu. Nanti untuk yang Isa dan Al-Quran di pertemuan selanjutnya, karena ini agak panjang gitu ya. Begitu. Pak Andri mulai dari yang Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang pertama kali diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel, Mesir. Kitab Taurat ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini di garis bawahi ya anak-anakku semuanya, di buku kalian di garis bawahi tanggalnya, diwahyukan kepada siapa, kemudian dalam bahasa apa, kalian garis bawahi supaya nanti belajarnya lebih mudah. Karena poin-poin yang Pak Andri sampaikan di PowerPoint ini itu nanti yang biasanya banyak keluar di dalam ujian. Jadi kalian garis bawahi gitu ya. Baik. Kemudian kitab Taurat ini diturunkan untuk Bani Israel. Kenapa sih Pak Bani Israel itu? Karena Bani Israel ini adalah kaum yang sangat ngeyel, tidak percaya kepada Allah, malah menyembah-nyembah patung, hidupnya berfoya-foya dan sukanya mencuri milik orang lain. Apakah Bani Israel masih ada sampai sekarang? Masih.
bahkan turunannya di Indonesia juga ada. Jadi orang-orang yang masih menyembah selain pada Allah, hidupnya berfoya-foya dan suka mencuri atau mengambil hak milik orang lain, itu termasuk golongan mereka. Itulah kenapa sampai diturunkan kitab Taurat ini, karena di kitab Taurat ini mengandung beberapa ajaran penting, ya. Baik, di antaranya isi kitabnya itu dinamakan The Ten Commandments, atau artinya 10 perintah Tuhan. Arti isinya diantaranya adalah yang pertama mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah itu sudah ada sejak kitab yang pertama kali, yaitu kitab Taurat sudah ada. Jadi barang siapa yang menyekutukan Allah, hukumannya sama, yaitu termasuk syirik dan termasuk dosa besar. Itu sama di semua kitab, sama gitu ya. Baik. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Jadi kalau untuk sudah mengesahkan Allah, ya tidak menyembah yang lain, yang menyembahnya ya hanya Allah. Mungkin pada saat itu caranya bukan dengan sholat gitu ya, karena beda edisi, beda tradisi, kemudian beda nabi juga yang menyampaikan. Jadi untuk pelaksanaan juga beda. Sholat itu ketika kita pada masa nabi saja gitu ya, Nabi Muhammad Mas Badri. Kemudian yang ketiga, ada mensucikan hari Sabtu. Kalau mungkin pas waktu itu, waktu kitab Taurat diturunkan, itu hari Sabtu itu sangat disakralkan. Kalau di ajaran umat Islam, ketika kita memegang Al-Quran, itu adalah yang dispesialkan hari Jumat. Kemudian ada menghormati orang tua, kemudian ada larangan membunuh, kemudian ada larangan berzina, kemudian ada larangan mendekati perbuatan zina. Jadi zina dilarang, mendekati saja dilarang, apalagi sampai berbuat itu. Kemudian larangan mencuri, larangan berbohong juga diatur di kitab Taurat ini. Dan yang terakhir, larangan mengambil hak milik orang lain gitu ya. Baik, itu tentang kitab Taurat. Kita lanjutkan ke kitab yang selanjutnya, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah secara maknawi ya, atau secara harfiah itu artinya adalah tulisan. Jadi Zabur itu adalah tulisan. Kemudian kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Kipti. Beda ya, kalau yang kitab Taurat tadi adalah Ibrani, kalau Zabur bahasanya Kipti, pakai khi ya, Kipti. Itu silahkan digarisbawahi agar lebih mudah dalam belajarnya gitu. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, kumpulan-kumpulan nyanyian, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, dan ada hikmah kehidupan juga. Itu. Jadi isinya berbeda. Kalau di Taurat tadi lebih kepada aturan, kalau yang di Zabur ini banyak syair-syairnya. Jadi banyak syair-syairnya, ada lagu-lagu puji-pujian, ada zikir-zikir, ada doa-doa yang pastinya tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah. Kitab Zabur ini merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel juga, karena pada saat itu aturannya sudah turun. Kemudian di kitab Zabur ini disempurnakan dengan cara mengagungkan Allahnya gitu ya. Ada doanya, cara berdoanya, kemudian ada hikmahnya gitu ya. Jadi supaya menjadi perhatian kepada umat Bani Israel yang pada saat itu menjadi umat yang sangat ngeyel gitu ya, masih menyembah berhala, sukanya berfoya-foya, saling mencuri gitu dan lain sebagainya. Bagi umat Islam, kitab Zabur ini juga wajib diimani bersama dengan kitab-kitab yang lain, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi kita cukup mengimani saja bahwa ya itu pernah ada, bahkan di dalam Al-Quran juga telah termaktub bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah ada, yaitu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan yang terakhir Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Baik, kemudian pada pertemuan berikutnya akan Pak Andri lanjutkan dengan kitab Injil dan kitab Al-Quran gitu ya anak-anakku semuanya. Baik, mungkin sekian dulu pelajaran PAI pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Pakai masker, kalau nanti ketangkep gak pakai masker suruh nyapu jalan loh. Tuh, jadi cuci tangan juga setelah beraktivitas apapun, dan jangan pernah tinggalkan sholat
wajib maupun sholat sunnahnya. Gitu ya anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Andri akhiri pertemuan pada video kali ini. Kita sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.